Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Eh, Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai cara pengerjaan soal praktik untuk PT Sejahtera. Pastikan kalian sudah ngeprint soalnya yang ada di GC Prajasa yang udah Ibu suruh tadi siang, dan pastikan kalian membuka dari halaman pertama, paling pertama banget. Di situ tulisannya uji kompetensi keahlian ya, tahun pelajaran 2018-2019. Jadi ini sebenarnya adalah contoh soal ujian kompetensi kejuruan atau ujian praktik yang akan kalian laksanakan nanti ketika kalian kelas 3. Bentuknya seperti ini soalnya. Jadi Ibu harap kalian sudah mulai terbiasa untuk membaca atau mengerjakan soal seperti ini ya. Oke, sebenarnya untuk yang tulisan-tulisan ini yang di depan itu nggak perlu dibaca banget gitu. Jadi ini sebenarnya hanya petunjuk umum cara pengerjaannya seperti apa dan alat-alat yang digunakan apa aja. Dan nanti yang kalian kerjakan itu adalah satu siklus ya, artinya kalian akan mengerjakan siklus akuntansi mulai dari penjurnalan. Kalian bisa lihat di sini ya, di yang bagian ini nih, di lembar kerja itu nanti kan kalian akan diberikan format jurnal ya, dan juga nanti ada format buku besar sampai dengan format laporan keuangan. Pokoknya kalian akan mengerjakan satu siklus penuh. Nah, di kelas 11 ini kalian harus terbiasa untuk mengerjakannya tuh ya, mulai dari awal, dari penjurnalan sampai dengan nanti laporan keuangan. Sebenarnya ini nggak susah ya, seriusan, ini nggak susah asal kalian mau berlatih ya. Pertama-tama ya, kalian itu kan harus ngejurnal. Nah, sebelum kalian ngejurnal, kalian udah harus tahu dulu dong dasar-dasar akuntansinya, kayak misalnya persamaan dasar akuntansi. Kalian juga harus kenal akun-akun ya kan, terus kalian juga harus kenal format-format jurnalnya. Apalagi sekarang kita kenal dengan istilah format jurnal khusus ya, kayak misalnya sales journal, cash disbursement journal, cash receipt journal. Itu yang Ibu pernah suruh kalian untuk bikin formatnya. Itu adalah format-format baru ya. Sebelumnya kan di kelas 10 kalian sudah bikin jurnal, tapi jurnalnya masih jurnal umum ya. Oke, di sini sekarang kita lihat di halaman kedua, di bagian informasi kebijakan perusahaan. Di situ kita harus tahu dulu nih ya, kita anggaplah diri kita itu sebagai akuntannya PT Sejahtera ya. Jadi PT Sejahtera itu adanya di Medan dengan informasi bla 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 sebagai berikut. Jadi si PT Sejahtera ini kalian harus tahu dulu ya, dia kerjaannya ngapain. Dia perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli telepon genggam dan juga sebagai distributor ya. Dia membeli barang secara kredit dari beberapa importir dan menjualnya secara kredit ke beberapa toko di Medan. Perusahaan ini juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Intinya si Sejahtera ini dia kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli telepon genggam ya. Kalau ngejualnya ke siapa? Ngejualnya ke toko-toko yang ada di sekitaran Medan, jualnya secara kredit dan jual secara tunai. Nah, kalau beli teleponnya dari mana? Beli si telepon genggamnya itu dari beberapa importir atau kita kenal dengan supplier ya. Tapi belinya hanya secara kredit, dia nggak pernah beli secara tunai karena di situ nggak ada keterangan ya. Oke, lanjut. Sekarang lihat di kebijakan akuntansi yang poin B. Di situ ada poin 1 sampai dengan poin 8 ya. Kalian perhatikan ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian udah jago banget, udah sering latihan, ini nggak perlu waktu lama untuk bisa memahami si kebijakan akuntansi ini. Bahkan nggak dibaca pun sebenarnya kalian bisa gitu. Tapi kalau kalian udah sering banyak latihan, kalau misalnya baru latihan sekali 2 kali, Ibu rasa ini wajib banget dibaca ya, biar kalian nggak salah. Oke, lihat dulu yang pertama. Ini perhatikan ya, pasang telinga kalian baik-baik. Kebijakan akuntansi yang nomor 1 ya, poin yang umum. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Itu adalah
format-formatnya yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ya, pokoknya nggak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang udah ditetapkan sama pemerintah lah, kayak gitu, atau yang udah dibuat regulasinya gitu. Kalau misalnya harta itu harus didebit, ya udah didebit, nggak bisa tuh harta-harta tuh di kredit gitu saldo normalnya, seperti itu ya. Lalu yang poin B, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis kecuali laporan arus kas. Jadi kalian harus menggarisbawahi, silakan dipakai pensil atau pakai pulpen. Dasarnya accrual basis, digarisin ya, dasar accrual basis. Accrual itu apa sih? Accrual itu adalah pencatatan transaksi ya. Pokoknya si transaksi itu baik dia terjadi secara tunai atau secara kredit, dia akan tetap dicatat kayak gitu. Lawannya adalah cash basis. Cash tulisannya CASH. Cash ya. Cash dalam bahasa Inggris itu adalah lawan dari accrual basis. Jadi kalau bedanya si accrual basis nih Ibu bahas sebentar ya. Kalau yang cash basis itu transaksinya kalau secara tunai aja, misalnya hari ini kalian menjual barang secara tunai, itu dicatat kayak gitu, itu cash basis. Tapi kalau kalian menjual barangnya secara kredit, itu nggak bakal dicatat ya, karena nggak terjadi perpindahan uang atau pertukaran uang. Itu bedanya si accrual basis sama cash basis. Oke, lanjut yang C. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Yang poin C ini juga harus diperhatikan, karena sebenarnya kalau di perusahaan yang real ya, yang nanti kalian akan hadapi di dunia nyata, itu nggak jarang banget sih sebenarnya perusahaan yang mulainya itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari ya. Kan ada juga misalnya perusahaan yang mulainya tuh dari Maret, dari Februari atau dari Desember mungkin ya. Jadi beda-beda sebenarnya. Ini hanya memudahkan siswa aja dalam kegiatan belajar kayak gitu, biar paham aja. Jadi kalau dihitung dari Januari ke Desember itu ada 12 bulan ya. Yang D, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Nah, ini neraca saldo buat apa fungsinya? Buat ngelihat kira-kira di tiap bulan ini ada mutasi atau pergerakan pergerakan saldo nggak sih dari tiap-tiap akun kayak gitu. Dilihat misalnya sebelumnya kasnya 1.000, nah bulan depannya kasnya 2.000, berarti kan ada kenaikan kayak gitu. Terus yang poin E, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Jadi di sini yang Ibu bilang di awal tadi, kalian akan menjurnal ya, tapi jurnal bukan hanya jurnal umum, tapi kalian juga pakai jurnal khusus. Jurnal khusus fungsinya buat apa sih? Sebenarnya fungsinya hanya untuk memudahkan kalian dan memudahkan pengguna laporan keuangannya nanti buat baca jurnal kalian kayak gitu. Kan kalau jurnal umum mau di transaksi pembelian, transaksi penjualan, pokoknya numpuk semua di jurnal umum. Kalau sekarang kalian harus memisahkannya ya. Jadi transaksi-transaksi untuk penjualan ya udah naruhnya di atau mencatatnya di jurnal penjualan atau sales journal. Kalau misalnya kalian ngeluarin uang nih, kan itu harus dicatat, berarti kan taruhnya di jurnal pengeluaran kas atau bahasa Inggrisnya cash disbursement journal kayak gitu, paham ya? Jadi bedanya untuk yang jurnal umum terus apa dong Bu, dia harus digunakan pas apa? Jurnal umum itu digunakan ketika transaksi-transaksi tersebut itu nggak bisa ditampung di jurnal khusus, makanya dia naruhnya di jurnal umum. Contohnya kayak misalnya ada retur pembelian ya, retur penjualan, terus nanti ada juga penyesuaian, itu masuknya biasanya ke jurnal umum. Oke, lanjut yang poin F terakhir, transaksi menggunakan mata uang rupiah. Ini sebenarnya nggak usah dibaca pun kita ngeliat sekilas, oh udah tahu nih pasti pakai rupiah gitu. Oke, lanjut sekarang poin 2, yaitu pembelian. Di situ ada poin A sampai poin F juga. Jadi ini sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan sih, nggak mesti semuanya gitu. Yang pertama itu kalian garis bawahi
Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian ya. Itu bisa kalian garis bawahi atau kalian lingkari si poin A-nya. Nah, ini PPN masukan, sadar atau enggak, kalian sebenarnya udah sering banget ketemu sama PPN masukan ini. Ya, contohnya kalau kalian lagi ke Indomaret atau lagi ke Alfamart atau lagi misalnya ke Hypermart, ke Giant, kalian coba lihat struknya. Di struknya itu biasanya paling bawah banget itu ada tulisan DPP, lalu ada PPN ya. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Jadi sebenarnya barang-barang yang kalian beli di Indomaret, di Alfa itu sebenarnya dikenain pajak pertambahan nilai. Bagi kalian namanya PPN masukan karena kan kalian sebagai pembeli ya. Dan itu biasanya 10% dari nilai pembeliannya. Misalkan gini, harga asli rinso cair ya, itu misalnya harganya 10.000 dari pabriknya nih. Nah, ketika kalian ngebeli di Indomaret, itu harganya dikenakan pajak sebesar 10% dari nilai si 10.000 tadi. Berapa tuh? 1.000 kan? Nah, berarti kalian harus membayar 11.000 untuk mendapatkan rinso, ya kan? Nah, kalian juga harus lihat di situ kan 10%, ya kan? 10% dari nilai pembelian ya. Berarti apapun itu pasti akan dikenakan pajak masukan. Ingat, pajak masukan itu kan bukan kenanya. Nempelnya itu sama pembelian. Ya, nama lainnya adalah VAT-in. VAT itu sebenarnya singkatan. Ya, dia ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu adalah Value Added Tax. Silakan kalian catat. Value, F, V ya, V, A, L, U, E, value, Added, A, D, D, E, D, added. T-nya itu tax, T, A, X. Jadi kalau di bahasa Indonesiain ya, value itu nilai, added itu pertambahan, tax itu pajak. Jadi bisa kita artikan sebagai pajak pertambahan nilai. Nah, belakangnya itu kan ada in. VAT-in itu sebagai pembeda aja karena ini ada lawannya yaitu VAT-out. Itu nanti pembahasannya ada di poin keempat ya. Lalu yang B itu beban transport ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan di sini siapa? Perusahaan adalah si PT Sejahtera. Jadi setiap PT Sejahtera beli barang ke suppliernya, ke pabrik, misalnya dia beli handphone ke pabrik ke pabrik Oppo. Kok jadi OVO? Ke pabrik Oppo. Nah, itu ongkir dia beli handphone itu ditanggung sama si PT Sejahtera ya. Masih ingat kan ada sistem FOB shipping point, lalu ada FOB destination point ya. Kalian bisa cross check lagi materi tersebut di akuntansi keuangan atau akuntansi ini ya praktikum, ibu lupa. Oke, lanjut aja. Sekarang poin C. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Aduh, ini kayaknya ribet banget ya. Intinya, retur itu adalah pengembalian barang. Ya, ilustrasinya seperti ini. Misalnya si Sejahtera tadi beli handphone ya sebanyak 100 unit ke pabrik Oppo ya. Jadi dia beli 100 unit tuh ke Oppo. Nah, ternyata dari 100 unit yang dibeli itu ada 20 unit yang gak sesuai warnanya sama pesanan si Sejahtera. Mau gak mau harus dibalikin dong, ya kan? Alias harus diretur. Harus dibalikin ke siapa? Ke pabrik Oppo-nya. Kalau misalnya di awal dia beli 100 unit handphone, totalnya itu misalnya 100 juta ya. 100 juta dia udah ngasih nih ke atau dia udah mencatat, wah saya utangnya ke Oppo itu ada 100 juta. Tiba-tiba handphonenya ada 20 unit dibalikin lagi, ya kan? Berarti sekarang handphone yang ada di si PT Sejahtera berapa? Masih ada 100 atau sudah berkurang? Pasti sudah berkurang ya. Berkurang berapa? Tinggal dikurangin aja. Awalnya ada 100 dibalikin 20, jadi sekarang
sisa 80. Otomatis nilai utang atau nilai kas yang nanti harus dibayarkan sama si Sejahtera ke Oppo bakalan 100 juta enggak? Kan enggak, pasti akan berkurang, misalnya hanya 80 juta kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk yang retur pembelian itu konsepnya kalau misalnya barangnya berkurang, otomatis nilai hutangnya juga akan berkurang kayak gitu ya. Terus yang termin pembayaran 2/10 net 50 itu maksudnya apa? Kalian bisa garis bawahi ya itu atau dilingkarin 2/10 ya. Ini pasang telinganya baik-baik. 2 itu adalah nilai diskon, 10 itu adalah periode diskon. Net itu artinya bersih atau pasnya ya. Net 50 itu adalah 50 hari. Bacanya gimana sih? Bacanya ini kan tentang pembelian ya. Kalian lihat itu tentang pembelian. Jadi perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar 2%, ya lihat angka depannya. Akan mendapat diskon sebesar 2% jika melunasi utang selama 10 hari dari tanggal transaksi ya. Nah, mentok-mentoknya nih si Sejahtera itu utangnya hanya sampai 50 hari semenjak tanggal transaksi ya. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Ya, pokoknya intinya 2/10 itu adalah diskon yang akan diperoleh sama si Sejahtera kalau dia bayar utangnya ya, bayar utang ke supplier itu masih dalam periode diskon alias 10 hari semenjak tanggal transaksi ya. Dan kalau misalnya lebih dari 50 hari ya itu kan net 50, artinya udah pasnya banget, udah mentoknya banget ya. Lebih dari 50 hari itu nanti si Sejahtera akan dikenakan denda sebesar 1%. Kalian lihat di poin E ya, keterlambatan pembayaran utang didenda 1% dari nilai hutang ya. Jadi nanti akan dikenain tuh denda. Misalkan gini gampangnya, kalau Sejahtera tadi punya utang ke Oppo sebesar 100 juta ya, dia punya utang nih 100 juta. Nah ternyata dia ceritanya ngutangnya di tanggal 1 ya, tanggal 1 dia ngutang, lalu pas tanggal 5-nya ya itu kan masih cepet tuh ya kan, tanggal 5-nya dia udah bayar tuh, udah ngelunasin. Otomatis nanti si Sejahtera akan memperoleh diskon sebesar 2% dari 100 juta, sekitar 2 jutaan mungkin ya. Jadi nanti utangnya si Sejahtera ke Oppo itu hanya 98 juta, bukan lagi 100 juta, kan lumayan ya. Itu contoh penggunaannya. Tapi kalau misalnya nih, itu kan kalau kasusnya si Sejahtera bayar utangnya tanggal 5 ya, alias masih deket tuh sama periode utangnya. Tanggal 1 dia ngutang, tanggal 5 dia bayar gitu. Gimana jadinya kalau misalnya si Sejahtera bayar utangnya tuh tanggal 5 tapi di bulan ketiga, alias 3 bulan setelah transaksi, itu kan udah lewat dari 50 hari kan ya. Makanya akan dikenakan denda sebesar 1%. 1% dari apa? 1% dari 100 juta ya. Lalu yang F itu sebenarnya nggak usah terlalu dibaca banget. Itu intinya si perusahaan atau si PT Sejahtera akan menerima faktur pajak ya ketika dia ngebeli barang dagang atau ngebeli HP tadi dari Oppo. Lalu lihat poin ketiga. Sekarang poin ketiga tentang pengeluaran kas. Di situ kalian bisa lihat poin A, pengeluaran kas di atas 1 juta. Ingat itu 1 juta ya, bukan 1 miliar. Kalian bisa lihat tuh, bisa di zoom ya. Itu dilakukan dengan cek. Nah, yang B, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas ya. Jadi kalau dia ngeluarin uang ya, si Sejahtera ngeluarin uang di atas 1 juta, itu dia nanti bukti transaksinya
ya, itu pakai bukti pengeluaran kas. Kalau misalnya dia ngeluarin uangnya di bawah 1 juta, itu akan akan pakai apa nih? Akan pakai kas kecil ya, atau voucher kas kecil. Nah, kalian lihat di sini sekarang poin D, sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap ya, atau fluctuation fund system. Materi ini yang tentang sistem dana tetap itu akan dipelajari di akuntansi keuangan bagian kas kecil. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ibu bahas sedikit. Untuk kas kecil, dia ada 2 macam. Ada sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Ya, bedanya ada 2 itu, tetap dan tidak tetap. Kalau yang tetap itu namanya impress fund. Impress, IMPREST. Fund, FUND, impress fund. Lalu yang kedua itu ada sistem dana tidak tetap. Fluctuation fund system, seperti yang dipakai sama si Sejahtera ini. Bedanya apa sih? Bedanya kalau sistem tetap itu ya, sistem dana tetap, di awal perusahaan nyisihin nih, misalnya untuk pengeluaran kas kecil itu batasnya misalnya 1 juta. Kas kecil itu sebenarnya buat apa sih? Kas kecil itu sebenarnya buat misalnya perusahaan kayak beli ATK yang kecil-kecil, fotokopi, misalnya beli alat-alat kebersihan buat di kantornya, atau misalnya dia beli gorengan ya, bayar parkir, bayar bensin si karyawannya yang lagi tugas luar ya, itu biasanya pakai dana kas kecil. Nah, dana kas kecil tiap perusahaan itu beda-beda limitnya. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, tergantung perusahaannya. Nah, ini di Sejahtera contohnya itu 1 juta ya. Kas kecilnya 1 juta. Nanti di atas 1 juta dia biasanya bukti transaksinya pakai bukti pengeluaran kas. Nah, lalu kalau yang si dana tetap tadi itu kalau misalnya di awal dia ngisinya 1 juta ya, nanti ketika kas kecilnya habis ya, berkurang, itu akan diisi lagi sebesar 1 juta. Pokoknya tetap ya, saldonya dari awal sampai akhir dia konstan gitu 1 juta. Tapi setiap terjadi pengeluaran kas kecil itu nggak bakal dicatat ya, nggak bakal dicatat. Misalnya nih tanggal 1 si pegawainya ada yang bayar parkir ya pakai duit kas kecil, itu nggak dicatat sama perusahaan, tapi bukti transaksinya atau misalnya bukti bekas parkirannya itu, struk parkirnya disimpan sama bagian accounting. Terus misalnya beli rinso, beli karbol gitu, beli kamper di Indomaret untuk keperluan kamar mandi atau janitornya kantor ya, itu dicatat tuh. Itu disimpan aja struk pembeliannya, cuma nggak bakal dicatat sama bagian accounting. Terus kalau nggak dicatat gimana cara ngelaporinnya? Ngelaporinnya nanti di akhir periode alias di akhir bulan, ketika transaksi penggunaan kas kecil biasanya udah menipis ya. Misalnya di awal dia nyatet 1 juta nih ya, pengumpulan 1 juta, terus nanti di akhir-akhir dia menurun tuh saldonya, misalnya sisa 500.000. Ya udah, berarti nanti pas di akhir periode dia baru akan mencatat ya. Itu sistem dana tetap, nanti pembahasannya akan dibahas lebih detail sih sebenarnya di pelajaran akuntansi keuangan kayak gitu. Nah, ini kan lawannya sistem dana tidak tetap. Kalau dana tidak tetap itu setiap transaksi yang pakai kas kecil itu akan dicatat ya. Kan kalau tadi nih bayar parkiran itu struknya doang disimpan ya kan, dicatat mah enggak gitu. Nah, kalau pakai sistem dana tidak tetap itu enggak hanya disimpan struknya tapi dicatat ya. Lalu yang terakhir itu pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Nah, biasanya kalau misalnya si kas kecilnya itu udah mencapai limit ya, limitnya itu 500.000, dia akan diisi ulang terus biar nggak habis ya, istilah biar nggak sampai kosong banget. Lanjut untuk yang poin 4, penjualan. Nah, poin 4 ini sebenarnya kalian bisa
bisa flashback lagi ke penjelasan ibu yang di poin 2 tadi yang tentang pembelian, karena sebenarnya sama ya, bedanya cuma yang nomor 2 itu tentang pembelian, yang nomor 4 itu tentang penjualan, bedanya itu doang sebenarnya, tapi penjelasannya dari poin A sampai poin F sama kayak gitu ya. Kalian lihat yang poin A, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau fat out 10% dari nilai penjualan. Nah itu ya, si fat out itu dia akan menambah ya nilai penjualan sebesar 10%. Jadi gini, kalau tadi kan fat in, sekarang fat out atau PPN keluaran. Posisi di sini, posisi si PT Sejahtera itu sebagai penjual. Jadi misalnya Sejahtera ngejual ke toko HP yang ada di mall ya, dia si Sejahtera ini perannya sebagai penjual. Dia ngejual HP sebanyak 50 unit ya. Pas ngejual HP, itu HP yang dijual misalnya totalnya 50 juta ya, total HP-nya doang nih, harga HP-nya 50 juta tuh ya, untuk 50 unit HP. Nah itu tuh nggak boleh sih Sejahtera ngejualnya 50 juta aja, tapi harus dikenakan pajak apa namanya, pajak pertambahan nilai keluaran atau PPN keluaran, atau bahasa Inggrisnya itu fat out ya, sebesar 10%. 10% dari apa? Dari si 50 juta tadi. Jadi ketika si Sejahtera mau ngejual HP ke orang lain, dia harus nambahin tuh 10% ya. Tadi kan 50 juta. 10% dari 50 juta berapa? 100 juta kan? 5 juta kan. Nah berarti ketika dia nulis nih di catatan, nih saya ngejual HP ke toko A misalnya ya, dia ngejualnya di fakturnya itu jangan nulis 50 juta tapi 55 juta. Jadi istilahnya nanti ketika ngejual, si toko A itu harus bayar ke Sejahtera itu sebesar 55 juta kayak gitu, paham ya? Jadi kalian sebenarnya untuk ini, untuk yang poin penjualan kalian review lagi atau lihat lagi dari yang penjelasan di poin 2 ya. Nah ini bedanya untuk yang termin nih, kalian baca lagi, termin itu 1/10 net 30, sama cara bacanya ya. Satu itu adalah untuk periode, satu itu adalah jumlah diskon ya, 10 itu adalah periode diskon, net 30 itu batas dari si piutangnya ya. Lalu untuk poin 5 itu tentang penerimaan kas, itu sebenarnya nggak terlalu dibaca sih, nggak apa-apa ya. Ini intinya setiap penerimaan kas itu dilakukan secara tunai kayak gitu, nanti nyetornya ke bank dan dana perusahaan itu disimpan di bank BNI. Ini sebenarnya nggak dibaca sih, nggak apa-apa. Lalu yang poin 6 itu walaupun cuma ada 2 poin ya, A sama B, itu penting ya, kalian bisa garis bawahi yang sistem perpetual dan garis bawahi yang metode FIFO ya. Silakan garis bawahi pakai pensil atau pulpen ya, atau pakai eyeliner kalian atau pakai lip tint kalian, silahkan bebas ya, yang penting di garis bawahi. Ini persediaan barang dagang itu sistem pencatatannya ada 2 jenis ya, ada perpetual, ada periodik. Kalau perpetual itu setiap terjadi mutasi, dia masuk, keluar, atau berkurang, bertambah, dia misalnya ada di retur, dia beli, dia ngejual, ya, dia retur ini, retur itu akan dicatat. Ya, intinya kalau perpetual itu setiap ada pergerakan barang dagang ya, dalam hal jual beli ya, itu akan dicatat. Ya, dicatat di mana? Dicatat di inventory card atau kartu persediaan. Nah, lawannya sistem perpetual itu adalah sistem periodik ya. Dia itu kalau terjadi kalau terjadi mutasi alias terjadi pergerakan, dia nggak bakal dicatat ya. Enakan mana, pakai sistem perpetual atau sistem periodik? Enakan pakai sistem perpetual. Artinya kita nggak apa-apa deh capek di awal nyatet ya, tapi nanti di akhir atau setiap kita mau tahu data update tentang persediaan barang dagang itu selalu tersedia gitu. Istilah kita nggak usah capek-capek ngitung lagi. Nah, yang capek itu adalah kalau kita pakai sistemnya sistem periodik, alias kita kita nggak nyatet apapun di awal, tapi nanti kita capeknya di akhir karena kita harus ngitung dari awal sampai akhir.
Nanti nih kalau kalian udah kerja ya, misalnya kalian kerjanya di perusahaan dagang gitu atau perusahaan manufaktur, contohnya Indomaret misalnya. Kalau di Indomaret itu tiap akhir bulan atau misalnya tiap beberapa minggu sekali dia akan dilakukan stock opname ya. Mungkin pernah dengar istilah stock opname ya. Stock opname itu adalah menghitung atau mencocokkan antara catatan dengan keadaan aslinya. Misalnya di gudangnya itu ada Indomie 10 dus ya. Di gudangnya tuh ada 10 dus, tapi di catatan ada 8 dus. Nah, 2 dusnya kemana nih? Nah, itu harus dicari ya. Repotnya atau ribetnya dari sistem periodik itu sebenarnya itu. Karena kita harus pusing-pusing di akhir nanti ya. Kalau misalnya sistem perpetual kan nggak ada, bukan nggak ada sih, kemungkinannya kecil gitu untuk berpusing-pusing ria di akhir periode ya. Lalu metode penilaian persediaan di sini kita pakainya FIFO atau first in first out. Nah, ini banyak banget metodenya ya, nggak cuma FIFO. Ada LIFO, LIFO, lalu ada average, lalu ada identifikasi khusus, ada rata-rata tertimbang ya. Itu yang weighted average ya, rata-rata tertimbang. Terus ada juga satuan jam kerja dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Satuan jam kerja itu enggak termasuk ya, sorry ya. Pokoknya yang paling populer banget ya dalam penilaian persediaan itu ada FIFO, ada LIFO, dan average. Nah, FIFO itu first in first out, artinya barang yang pertama kali masuk dia harus pertama kali keluar atau pertama kali dijual. Tapi di sini bukan definisi barangnya, tapi definisi dari harganya. Misalkan di tanggal 1 kalian beli, kalian sebagai ini ya penjual ya, tapi kan kalian harus nyetok barang kan. Nah, di awal itu kalian beli barang dari pabrik itu harganya 500 ya di awal. Nah, di tengah-tengah kalian beli lagi barang yang sama ya, harganya naik, harganya 700 ya. Kira-kira kalau pakai metode FIFO, kalian akan jual yang mana dulu? Yang 500 atau yang 700? Pasti akan ngejual yang 500 dulu ya. Kalian akan menjual barang dengan harga yang 500 dulu. Istilah stok yang 500 itu dikeluarin dulu. Itu udah habis baru kalian bisa ngejual barang dengan pakai harga yang 700 ya. Kalau LIFO itu kepanjangannya adalah last in first out. Artinya yang terakhir kali dibeli itu harus pertama kali dijual ya. Kalau tadi kan pertama kali beli itu 500, terus yang kedua belinya itu 700 harganya. Nah, kalian kalau LIFO itu pakai yang 700 dulu ya, alias keluarin dulu tuh barang-barang yang harganya 700. Itu udah habis baru pakai harga yang 500 gitu ya. Ini inget ya, sekali lagi ini tuh berlaku hanya untuk barang aja, harga aja, bukan barangnya ya. Kalian logikanya gini, kalau kalian jualannya beras ya, kalian jualan beras yang paling pertama banget dibeli itu kan pasti numpuknya ada di bawah dong ya kan. Nah, sama tuh berasnya, beras dari yang awal sampai yang akhir, alias tumpukan beras itu dari atas sampai akhir itu sama ya jenisnya. Kira-kira kalau kalian pakai metode FIFO nih, alias first in first out, yang pertama kali masuk atau pertama kali dibeli itu harus pertama kali dijual, memungkinkan nggak kalian nyeret-nyeret tuh beras paling bawah ya, karena kalian definisinya ini kita pakainya first in first out nya, alias beras yang paling bawah akan dikeluarin terlebih dahulu gitu kan, enggak ya. Jadi di sini bukan dari segi barangnya ya, tapi dari segi harganya. Oke, paham ya? Lalu yang aktiva tetap itu yang poin 7 dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan atau historical cost, dan ada penyesuaiannya itu dengan disusutkan ya. Aktiva tetap itu disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan tanah itu tidak disusutkan. Kalian perlu garis bawahi yang metode garis lurus ya, silakan digaris bawahi. Udah? Oke. Ini nanti akan kalian perdalam materi tentang penyusutan aktiva tetap di kelas 3 di mata pelajaran akuntansi keuangan ya. Jadi kalau aktiva itu kita kenal dengan dua istilah, ada aktiva lancar, ada aktiva kurang lancar. Nah, di sini pakainya aktiva tetap.
berarti dia masuk ke golongan aktiva kurang lancar. Kenapa kurang lancar? Karena kurang gimana ya? Karena agak sedikit lama buat dicairin, buat dijadiin duit gitu. Ya, misalkan nih, kalau kalian punya uang kas ya sama punya kendaraan, lebih liquid mana? Lebih cair mana? Uang kas atau kendaraan? Pasti uang kas kan? Nah, kalau si kendaraan itu pasti akan masuk ke ke aktiva tetap atau aktiva kurang lancar. Kenapa kurang lancar? Karena ya itu tadi kan prosesnya harus dijual dulu ke ke dealer segala macam kayak gitu ya. Itu hanya intermezzo aja. Lalu untuk depresiasinya itu dilakukan setiap akhir bulan. Dan yang terakhir, laporan arus kas menggunakan metode langsung. Itu silakan kalian garis bawahi. Nah, udah selesai membaca kebijakan akuntansi, mungkin agak sedikit ribet ya gitu. Nggak apa-apa, ini baru pertama kali. Nanti kalau kalian udah latihan kedua, ketiga, atau sampai 10 kali latihan, ibu rasa kebijakan akuntansi ini nggak bakal kalian baca gitu. Kalian akan baca sekilas-sekilas aja, yang penting-penting aja kayak gitu ya. Nah, sekarang daftar akun ini ibu rasa nggak usah dijelasin lagi ya, kalian bisa baca sendiri. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara pelafalan dalam bahasa Inggrisnya, misal kalian nggak tahu nih cara ngebaca account receivable itu caranya gimana sih, kalian bisa klik di Google Translate, tulis aja account receivable, lalu klik simbol yang kayak suara gitu, yang kayak sound, kalian dengerin deh tuh cara pelafalannya ya. Ini untuk yang daftar akun, ibu skip ya. Nah, ini kalian perhatikan. Di sini kalian bisa garis bawahi yang ini. Neraca saldo per 30 November 2018 ya. Di situ ada neraca saldo. Kalian perhatikan, ini neraca saldo awal ya. Kenapa di sini tulisnya 30 November? Karena ini menjadi neraca saldo awal ya, karena keseluruhan transaksi itu akan terjadi di bulan Desember ya.